Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Maaf, saya baru kembali lagi, karena saya sibuk dengan suami yang mau ngajak wik-wik di kamar, dan mengurusi anak. Kembali lagi di channel Dapunta Superior. Seperti biasa, saya mau merangkum sebuah alur film yang berjudul The Legend, Drunken Master kedua. Film ini dirilis tanggal 3 Februari pada tahun 1994. Sinopsis film ini mengisahkan Wang Fei Hang yang terjebak dalam pertempuran antara dirinya dan orang-orang asing, yang berusaha menyelundupkan artefak kuno yang dimiliki negara Tiongkok. Apakah Wang Fei Hang bisa mengalahkan mereka semua? Woi, nanti dulu. Sebelum menonton jangan lupa di-subscribe dulu, biar saya bisa dapat uang dari YouTube, buat tambahan uang belanja di dapur. Oke, kita kembali ke sinopsisnya. Di video ini berlatar belakang pada abad ke-20 di Tiongkok. Terlihat Wang Fei Hang bersama ayahnya yang bernama Wang Qing, dan pelayannya yang bernama Shou, sedang perjalanan pulang ke kanton. Terlihat mereka sedang mengantri untuk bisa masuk ke dalam sebuah kereta, sementara terlihat bangsawan elit dengan bebasnya bisa masuk duluan ke dalam kereta. Di saat kawanan bangsawan sedang berjalan menuju kereta, Fei Hang dengan sengaja memasukkan kotak yang berisi ginseng milik ayahnya. Ia masukkan ginseng tersebut ke dalam koper orang bangsawan itu yang bertujuan untuk menghindari membayar pajak. Setelah itu mereka berbondong-bondong dengan rusuhnya mau masuk ke dalam kereta. Setelah melakukan perjalanan berhenti sejenak, dan mulailah Fei Hang dan pelayannya melakukan pencarian ginseng miliknya. Ginseng tersebut berada di ruangan bangsawan berada, dan merasa kesulitan untuk masuk. Fei Hang berniat untuk mengerjainya. Mereka semua dengan melepaskan beberapa unggas, sehingga semuanya menjadi gak karuan. Di saat hendak mengambil kotak ginsengnya, Fei Hang bertemu dengan bapak-bapak tua yang sedang mengambil barang kotak yang berkemasan sama, lalu ia memukulnya. Fei Hang yang tak mengerti kenapa dirinya dipukul, ia terus mengikutinya. Rasa penasaran Fei Hang dirinya diserang orang tersebut, mengakuinya dirinya pengkhianat. Hasil dirinya pun mengejarnya dan pertarungan pun terjadi. Saking asiknya bertarung, sampai tak sadar keretanya sudah berangkat, dan beruntungnya Fei Hang pun berhasil naik kereta tersebut dengan bantuan oleh Andi Lo. Dan terkejutnya bapak-bapak tua itu lihat bahwa kotaknya tertukar dengan kotak Fei Hang, dan setelah itu diadakan pemeriksaan oleh petugas dan orang-orang bangsawan yang ingin mencari barang yang dibawa oleh Fei Hang. Barang tersebut adalah artefak langka milik negara Tiongkok peninggalan dinasti Qing. Fei Hang yang baru tahu kotaknya tertukar, ia berusaha mengulur-ngulur waktu, sampai akhirnya Andi Lo menghampiri datang menyelamatkannya, dan dia menunjukkan identitas intelijen ternama yang banyak orang tahu, dan Fei Hang bebas dari pemeriksaan tersebut. Lalu di sisi lain berganti di kedutaan Inggris Cina, di mana terlihat para konsultan Inggris yang sedang memarahi anak buahnya karena menghilangkan giok kaisar yang akan dikirimkan ke negara Inggris. Konsultan tersebut memerintahkan John untuk secepatnya mengurus semua keteledorannya, dan konsultan juga meminta untuk membereskan permasalahan di pabrik, yang faktanya kita belum tahu apa permasalahannya yang ada di pabrik tersebut. Seiring Fei Hang dan ayahnya sampai di rumah, di sini terlihat seorang wanita yang ternyata itu ibu tiri dari Fei Hang, dan ibunya mempunyai kebiasaan yang luar biasa, di mana dia melakukan dengan teman-temannya suka melakukan perjudian melalui sebuah permainan yang bernama mahjong. Hal tersebut tentunya tak disukai oleh suaminya, dan setibanya Fei Hang dan ayahnya di rumah,
Sang ibu langsung bersandiwara seakan-akan tak pernah terjadi permainan mahyong tersebut. Fai Hang dan keluarganya, selain memiliki bela diri yang sangat tinggi, sang ayah juga berprofesi dokter tradisional, di mana terlihat ada seseorang pasien yang ternyata ialah pemilik ginseng sebenarnya. Orang tersebut sudah jauh-jauh hari sudah memesan ginseng oleh ayah Fai Hang. Dan Fai Hang yang paham akan kondisi ini tidak baik, ia meminta bantuan ibunya untuk bersandiwara. Dan akhirnya sebuah ide pun terlintas di mana Fai Hang mengganti ginsengnya dengan sebuah akar dari pohon bonsai milik ayahnya. Melalui adegan sandiwaranya, akhirnya mereka berhasil membuat orang tersebut pulang dengan ginseng palsunya. Sin berganti di sebuah pabrik baja, terlihat seseorang koordinator lapangan yang bernama Kosang yang tengah membantu karyawan pabrik. Lalu tak lama kemudian bel pulang pun berbunyi. Pada saat mereka mau pulang, tiba-tiba datanglah seorang mandor baru yang diutus dari konsultan Inggris tersebut. Pabrik baja tersebut dikelola oleh seseorang yang bernama Snip yang merupakan dari bagian orang-orang konsultan Inggris. Para karyawan yang tak terima istirahatnya diambil dan memutuskan untuk bubar meninggalkan pabrik. Namun, lewat kekerasan sang mandor memaksa mereka semua untuk kembali bekerja. Dan keesokan harinya Fai Hang disuruh untuk ke pasar belanja bahan pangan, dan terlihat sesosok dua pedagang yang dimana mereka berdua adalah temannya Fai Hang. Fai Hang pun memesan ikan salmon dan sam-sam kepada Chang dan lalu memesan 1 ekor burung pada Juni. Juni yang suka dengan jurus tinju milik Fai Hang, meminta untuk mengajarinya, namun Chang yang tak suka Juni dekat pada Fai Hang. Dan hal hasilnya Chang menantang jurus pada Fai Hang. Tetapi Fai Hung yang sudah berjanji pada ayahnya tak akan menggunakan jurus itu, dengan sengajanya Fai Hung mengalah pada pertarungan tersebut. Setelah itu ia pergi dengan ibunya ke sebuah tempat untuk menjual kalung ibunya. Di tengah jalan mereka bertemu dengan anak buah John. Mereka pun mengikuti Fai Hung dan ibunya, mengira barang yang dibawa Fai Hung adalah giok yang mereka cari. Mereka pun mencuri, lalu pertarungan pun dimulai. Di pertengahan pertarungan saking banyaknya penonton, sang ibu meminta Fai Hung untuk menggunakan jurus tinju maboknya. Fai Hung awalnya menolak, karena takut pada ayahnya, tetapi sang ibu memaksa dan bertanggung jawab jika ayahnya marah padanya. Dengan arak yang berkomposisi tinggi, mereka semua pun dibuat ayam sayur oleh Fai Hung. Karena Fai Hung terlalu banyak minum arak, ia lepas kontrol, hingga pada saat ayahnya muncul, yang sangat kebetulan ia menghadiri rapat dekat lokasi di mana Fai Hung ribut, sampai ia tak sadar, dan terus memukuli ayahnya sampai akhirnya, sang ayah bisa menghentikan jurusnya dan membuatnya sadar. Sang ayah yang merupakan guru di miliknya merasa malu atas apa yang Fai Hung perbuat, dan ia juga memarahi istrinya, karena menjual kalung pemberiannya untuk berjudi. Kondisi bertambah buruk, karena sang ayah mengetahui bonsai milik ayahnya rusak.
Dan lebih parahnya lagi, istri dari yang memesan ginseng itu datang ke rumah ayah Fai Hung, dan mengadu bahwa suaminya keracunan akibat meminum bonsai yang Fai Hung kasih. Hasil Fai Hung pun dipukuli dan diusir dari rumahnya. Nanti dulu, masih ada video yang selanjutnya. Saya taruh di deskripsi. Karena saya mau masak buat suami dulu.